Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Hari ini kita akan belajar kembali bersama dengan Kak Lila. Simak materinya baik-baik ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap dong. Sebelum belajar, kita baca bersama basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan dan membaca data. Nah, apa yang akan dibahas? Yang pertama kita akan belajar tentang cara pengumpulan data. Kemudian akan ada contoh soal, latihan soal, dan pembahasan. Sebelum mendapatkan sebuah data, kita harus melakukan proses pengumpulan data. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sebuah data. Yang pertama, kita melakukan penelitian, wawancara, polling atau angket, atau perhitungan secara langsung. Tapi di sini kita akan menggunakan metode wawancara dan pencatatan langsung ya. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah tanya jawab langsung kepada narasumber yang bersangkutan. Contoh, apa hobimu? Apa warna yang kamu sukai? Pencatatan langsung. Pencatatan langsung dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan kemudian dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Contohnya, adik-adik mengukur tinggi badan, kemudian tinggi badan tersebut dicatat. Mengukur berat badan, kemudian berat badan tersebut dicatat. Contohnya ini ya, berapa tinggi badanmu? Berapa berat badanmu? Seperti itu. Lalu bagaimana cara membaca data? Perhatikan tabel perolehan nilai ulangan matematika di bawah ini. Untuk membaca data, dalam tabel terdapat dua data. Yang pertama data nama, kemudian data nilai. Untuk nama tulis mendapatkan nilai matematika 70, sedangkan Amel mendapatkan nilai matematika 80. Data ini dibaca nama, kemudian nilainya. Mudah kan? Lanjut ke contoh soal pengumpulan data dengan wawancara. Tanya jawablah dengan temanmu mengenai warna kesukaannya. Kemudian buatlah tabel datanya dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Di sini terdapat dua tabel ya. Satu tabel tapi dua baris. Yang baris pertama yaitu kolom nama, kemudian kolom warna. Jika dilihat, Andi menyukai warna biru, Amel merah, Budi merah, Leo hijau, Desi kuning, Eci merah, Sila hijau. Nah, kemudian di sini terdapat pertanyaan, ada berapa orang yang menyukai warna hijau? Kita lihat, di sini warna hijau ada dua. Leo suka warna hijau, Sila suka warna hijau. Berarti yang menyukai warna hijau sebanyak ya 2 orang. Lanjut, warna apa yang paling banyak disukai? Nah, untuk ini kita harus mengelompokkan warna yang sama terlebih dahulu, seperti biru. Biru di sini berapa? 1 orang. Kemudian merah di sini 3 orang. Hijau 2 orang, kuning 1 orang. Jadi warna yang paling banyak disukai adalah merah sebanyak 3 orang. Lanjut. Contoh soal pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Mintalah teman-temanmu mengukur tinggi badannya. Tulislah hasil pengukuran dalam tabel di bawah ini. Untuk kolom, kita menulis kolom nama, kemudian kolom tinggi, karena yang diminta adalah tinggi. Nama yang pertama Andi. Andi mengukur tinggi badannya, kemudian
Kita mencatatnya 140 cm, Amel 138 cm, Budi 139 cm, dan seterusnya. Pertanyaannya, siapakah yang paling pendek dari data tersebut? Mudah sekali ya. Kita lihat nilai yang paling kecil di antara tabel tinggi badan ini. Yang paling kecil yaitu ini ya, Desi 137 cm. Lanjut ke nomor 2. Paling banyak berapa sentimeter tinggi badan temanmu? Kita harus mengelompokkan angka yang sama terlebih dahulu seperti ini. 137 berapa orang? 1 orang, Desi saja. 138 cm berapa orang? 2 orang. 139 cm berapa orang? 3 orang. Dan 140 2 orang. Jadi kita di sini akan ketahuan paling banyak berapa sentimeter tinggi badannya, yaitu 139 cm sebanyak 3 orang. Gampang kan ya? Oke, kita lanjut ke latihan soal. Data golongan darah siswa kelas 5. Golongan darah itu ada 4, A, B, AB, dan O. Untuk yang A, untuk siswa yang memiliki golongan darah A ada 5, yang B 13 orang, AB 6 orang, O 8 orang. Kemudian di sini ada pertanyaan, siswa paling banyak bergolong darah, jumlah siswa bergolong darah A sama dengan titik-titik anak. Jumlah seluruh siswa kelas 5 adalah titik-titik anak. Untuk jumlah seluruhnya bisa dijumlahkan ya dari sini. Oke, silakan dijawab. Habis ini kita akan mencocokkan bersama-sama. Sudah? Lanjut. Nah, pembahasan soal latihan 1. Siswa paling banyak bergolong darah B. Kok bisa? Di sini angka yang paling banyak ada di golongan darah B. Kemudian jumlah siswa bergolong darah A berapa orang? 5 anak. Kemudian jumlah seluruh siswa kelas 5 adalah 32 anak. Dihitung seluruhnya. Sip. Lanjut ke latihan soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut hasil telur ayam dalam seminggu, Senin sampai Minggu. Ini harinya, tabel hari, ini hasil telurnya. Pertanyaannya silakan dibaca. Kalau sudah silakan dijawab. Nanti kita cocokkan bersama. Sudah dijawab? Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan soal. Nah, pembahasan latihan soal. Berapa jumlah telur ayam dalam seminggu? 848. Dari mana? Ini ya, semuanya di total. Kemudian pada hari apa didapatkan telur paling sedikit? Paling sedikit atau paling kecil nilainya ada di hari apa ya? Oke, hari Sabtu 110. Kemudian berapa selisih jumlah telur paling sedikit dan paling banyak? Paling sedikit di sini ada 110, paling banyak 130. Berarti 130 dikurangi 110 sama dengan 20. Lanjut, lebih banyak mana jumlah telur di hari Senin dengan hari Jumat? Kita bandingkan, hari Senin 125, hari Jumat 120. Berarti paling banyak ada di hari Senin. Lanjut nomor 5, jumlah telur mengalami penurunan terbanyak pada hari. Kita harus mendeteksi jumlah penurunan terlebih dahulu. Seperti ini, Senin ke Selasa naik atau turun? Turun ya. Turun berapa? Turun tuh 7, catat. Selasa ke Rabu naik atau turun? Oh, naik. Rabu ke Kamis turun berapa? 3, catat. Kamis ke Jumat naik atau turun? Turun berapa? Turun 7. Jumat ke Sabtu naik atau turun? Turun berapa? Turun 10.
Sabtu ke Minggu naik atau turun? Naik ya. Oke, jadi jumlah telur mengalami penurunan terbanyak pada hari Sabtu. Lanjut ke latihan soal 3. Minat olahraga siswa SD Al Jihad. Ini kolom olahraga, di sini kolom banyak siswa. Silakan dijawab pertanyaannya. Setelah ini kita akan koreksi bersama. Oke, sudah. Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Jumlah siswa paling banyak berminat pada olahraga. Kita lihat yang paling banyak di sini berapa? Voli 44. Oke, voli ya jawabannya. Kemudian nomor 2, selisih jumlah siswa peminat renang dan lari. Peminat renang 36. Kemudian lari 17. 36 orang dikurangi 17 orang berarti selisihnya 16. Kemudian jumlah peminat bulu tangkis dan pencak silat. Jumlah berarti kita harus menjumlahkan. Bulu tangkis mana? Bulu tangkis 30. Pencak silat 28. Maka jika dijumlahkan berjumlah 58 orang. Nah, lalu apa kesimpulannya? Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, tanya jawab langsung, penelitian atau mengamati perilaku objek tertentu, polling atau angket, pengumpulan pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi, atau pencatatan langsung, pengumpulan data dengan mengukur dan mencatat secara langsung. Untuk membaca data, buatlah tabel data terlebih dahulu untuk memudahkan membacanya. Mudah sekali ya. Nah, terima kasih karena materinya sudah selesai. Maka kita harus berpisah terlebih dahulu. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan materi dengan baik. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.